Yao Tian menatap matanya. Liu Mei sedikit mengernyit, tetapi melihat bahwa Qin Yichen telah melangkah keluar. Hidupnya. Aku menginginkannya. Pada saat ini, pisau Qin Yichen tidak keluar selubung. Jika bukan karena mayat yang sekarat di bawah pisaunya yang masih berdarah. Saya khawatir itu hanya akan dianggap sebagai dewa iblis biasa. Qin Yichen sangat merasakan misteri keputusan karakter Tibet. Ketika pisau disembunyikan di sarungnya, musuh tidak akan tahu kapan pisau itu keluar. Apalagi cahaya pedang yang keluar dari sarungnya. Bahkan, nafasnya tidak bocor, dan tidak ada niat membunuh di sekujur tubuhnya. Dan dia tidak dapat menyadari kenyamanan dari fluktuasi kekuatan dewa sebelumnya. Jadi dia memiliki beberapa tindakan pencegahan. Namun, di balik matahari terbit yang jahat, putaran matahari ajaib menutupi langit dan matahari, dan bahkan mengeluarkan cermin ajaib. Cermin ajaib membiaskan matahari ajaib dan menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, cermin ajaib itu pecah. Retakan. Di lensa yang rusak, cahaya ajaibnya mengerikan, dan setiap orang tampaknya membuat semuanya mandul. Yang jahat memenangkan langit. Xie Sheng yang tidak memiliki musuh sedikit pun, karena 3 raja iblis di tempat berbeda memberitahunya bahwa dewa iblis ini sangat tidak biasa di hadapannya. Satu tembakan adalah sihir terkuatnya. Selain itu, saya juga membayar barang ilahi dari ayah kekaisaran. Kekuatan keduanya saling melengkapi, dan tiba-tiba, banyak pembangkit tenaga listrik melihat matahari jahat terbit tinggi, dan para dewa dan dewa memiliki pembangkit tenaga listrik untuk mendesak kekuatan ilahi untuk melawan. Namun, banyak pembangkit tenaga listrik tahu bahwa siluet ramping telah ditelan oleh yang jahat. Wajah yang mulia bermartabat, ini adalah trik membunuh penguasa iblis dari klan iblis yang jahat. Itu juga dibantu oleh yang God Mirror yang jahat. Setelah diselimuti oleh yang ajaib, tidak ada cara untuk keluar. Saat ini, di depan Qin Yichen, hanya ada putaran matahari ajaib yang terbit perlahan. Matahari ajaib berbeda dari matahari yang terik. Matahari dari matahari ajaib sangat gelap, dan suhunya panas dan menakutkan, tetapi tidak menarik. Vitalitas, tapi kehancuran. Yang ajaib ada di langit dan bumi. Tetapi Qin Yichen menatap matanya, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Hanya ini. Tombak naga. Di saat berikutnya, Qin Yichen berubah menjadi jiao emas. Tubuh naga itu lurus, seperti tombak dewa. Dunia adalah tombak dewa 10.000 zang, menembus matahari ajaib. Bang! Wajah Xie Sheng yang mengerikan, tetapi tiba-tiba semburan darah iblis keluar, dan dia tiba-tiba melihat ke atas, dan melihat bahwa dia hampir mendesak seluruh kekuatan ilahi tubuhnya. Ditambah satu matahari ajaib yang dipadatkan item ilahi benar-benar pecah dan hancur. Dan dari matahari ajaib, ada tombak naga yang terbunuh di langit. Tidak baik. Gelombang putra kaisar iblis mencari perubahan mendadak di wajahnya. Matanya menjadi ribuan dewa iblis. Dan dia ingin menghentikan tombak naga. Tetapi dia lambat untuk sesaat. Inilah saat ketika tubuh matahari terbit yang jahat dimusnahkan oleh tombak naga. Tombak naga telah berlalu. Raungan naga vertikal dan horizontal. Meskipun hanya naga banjir yang mengaum. Tapi aku tidak tahu berapa banyak dewa iblis yang dibunuh kota. Pistol kembali. Hanya siluet ramping yang berdiri di tempat. Aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh barang-barang di sini. Satu kata, bergema di seluruh kuil. Bahkan hati setiap Vingot hadir. Gemetar tak tertandingi monster Sovereign bergetar hebat. Tanpa alasan. Hanya tembakan itu, dia bisa membunuh keturunan Demon Sovereign secara langsung. Dari kengerian Magic Yang, monster Sovereign dapat memastikan bahwa Xie Sheng yang menggantikan Demon Sovereign, sama sekali tidak sulit. Meski begitu, sulit untuk menghentikan tombak naga. Dan monster Sovereign tahu lebih jelas. Tombak naga ini adalah keterampilan ilahi yang Guren ingin menunggu Qin Yichen menjadi master abadi, dan kemudian mewarisinya. Ada catatan. Tombak naga adalah seni tombak yang sebenarnya. Tetapi naga sejati itu sendiri menjadi tombak naga. Lunas adalah laras senapan, dan sisik naga adalah senjatanya. Tubuh naga itu lurus. Bukankah tombak naga tanpa benteng yang tidak bisa dikalahkan di dunia ini? Selain itu, tombak naga asli adalah tombak prismatik. Tombaknya adalah kepala naga dan gigi naga. Ada juga dewa roh primordial. Tapi barusan, Qin Yichen masih muncul sebagai biblida. Monster Sovereign memperkirakan bahwa tombak ini hanya setengah dari kekuatan sejati Qin Yichen paling banyak. Saya khawatir saya bukan lawan Yichen. Monster Sovereign menghela nafas. Tetapi Ziyun dengan riang berkata, Senior, percaya diri, lepaskan. Monster Sovereign belum berbicara. Tetapi dia telah melihat ribuan iblis. Wajahnya suram dan tidak pasti. Dan pembangkit tenaga iblis, yang masih bersemangat sebelumnya. Semuanya mengagumi kekuatan dewa iblis emas. Bokiyu motong berkedip. Pada saat itu, dia dapat menghentikan tombak naga. Tetapi saya tidak tahu mengapa. Bokiyu Mopu melirik. Monster Rache sedang bergembira sekarang menawan. Dengan tampilan sombong. Bahkan Divine Rache adalah tontonan yang menarik. Dan dia tidak yakin siapa yang sebenarnya berasal darinya. Tapi tidak peduli siapa itu.
Bagaimana dia bisa mentolerir begitu banyak saudara di sepanjang jalan? Tanda seru. Monster Sovereign bereinkarnasi. Dibandingkan dengan monster Sovereign biasa, itu memang sedikit lebih kuat. Murid Bo Kyumo berkedip. Gerakan ini memiliki beberapa titik bayangan penjahat. Untuk Jin Jiao, itu cocok. Tapi berapa lama kamu bisa menjadi sombong? Begitu kata ini keluar, Bo Kyu bangkit di belakangnya. Bahkan di antara mayat Dewa Iblis yang mati, semua melonjak dari cahaya ajaib Dao, dan bergabung menjadi bayangan ajaib di belakangnya. Yang Mulia akan menembak dirinya sendiri. Untuk sesaat, ribuan setan menyapu kepanikan dan menggantinya dengan cibiran. Yang Mulia, matahari jahat hanyalah pewaris penguasa iblis, dan Bo Kyu adalah putra kaisar iblis. Dan dunia tempat Bo Kyu berada, meski belum puncak, sudah pasti keberadaan dunia Bai Fang. Tetapi pada saat ini, saya melihat Bi Tianmei, putra kaisar ilahi, bertepuk tangan dan tertawa. Saudara monster Rache ini sangat kuat, yang membuat Bimo menjadi pembuka mata. Kata ngomong-ngomong, Bi Tiangsue melihat kembali ke langit, goyangkan langit, untuk mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu ingin bergabung? Atau sekarang, monster Rache bukanlah keputusan akhirmu? Shake the Skylight menyala, tidak mengabaikan provokasi di paruh kedua kalimat. Licik tersenyum dan bergabung. Oke. Alasan mengapa monster Rache-nya tidak sekuat Vingot, tetapi dia berani berbagi sepotong sup adalah karena Vingot tidak eksklusif satu sama lain, dan mereka dapat memanfaatkan hasil tangkapan nelayan keduanya. Selain itu, begitu dia memasuki wilayah kejahatan, dia bergegas untuk membunuh iblis itu, dan dia telah lama menjadi musuh iblis itu. Dia bisa bergabung dengan Divine Rache saat ini, tentu saja dia senang. Namun, pada saat Cao Tian ingin menyetujuinya, sebuah suara dingin membuatnya gemetar. Jangan khawatir, kamu tidak bisa menjalankan Divine Rache. Langit menggelengkan wajahnya, melihat ke sumber teriakan dingin. Apakah kamu gila? Pembicaranya adalah Qin Yichen. Begitu ucapan ini keluar, ada kematian di kuil. Melihat sekeliling, apakah itu Vingot atau monster Rache, semuanya berantakan. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Mozu masih khawatir beberapa saat yang lalu. Jika para dewa dan iblis bergabung, mereka secara alami akan dirugikan. Namun, Dewa Iblis Jin Jiao ini sangat sombong bahkan ras ilahi tidak akan melepaskannya. Cahaya pupil Bi Tiangsue berkedip, dan tampaknya ada nyala api ilahi yang muncul di matanya. Dia dengan ramah meminta monster Rache. Tentu saja, dia tahu apakah dia baik. Sepertinya dia menawarkan untuk bergabung dengan monster Rache, yang sudah untuk monster Rache dan Dewa Iblis ini. Akibatnya, jika orang ini tidak menghargainya, itu saja. Dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah gilirannya ke Divine Rache lain kali. Tanda seru. Ini Vingot all you can eat.